وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Madrasah Nurul Islam Mariano. Kebetulan tamu undangan belum hadir ya. Yang Umi banggakan soleh dan soleha MI Nurul Islam Mariano kelas 6. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dalam rangka ujian praktek sidang karya tulis MI Nurul Islam Mariano. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai berikut: pertama, pembukaan; yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran; yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya; dan
Mas MI. Yang keempat sambutan, dan yang kelima doa, dan yang terakhir adalah acara inti. Pembacaan suratul Fatihah, semoga dengan pembacaan suratul Fatihah ini acara yang akan kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar. Bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau yang akan dibacakan oleh Ananda Zalfani. Kepada Ananda Zalfani, Umi persilahkan. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal musirati ma'an sajjaja linuhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqo jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawa'iba atraba wa kasan dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba
yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffal la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba zalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada huwa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Ini salah satu contoh ya buat kakak-kakak semuanya. Ini adik kelas kalian ya, yang alhamdulillah surat An-Nabanya udah hafal. Terima kasih Ananda Zalfani yang akan dipandu oleh saudari Nuri Ramadhani. Kepada Ananda Nuri Ramadhani dipersilahkan. Dan untuk para hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah ya untuk memberikan arahan dalam sidang karya tulis ini. Kepada Bapak Ano Mariono Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengatur acara Umi Dena Julia Witri, Sarjana Pendidikan Islam. Yang saya hormati Dewan Penguji. Yang pertama Bapak Mudiar, Sarjana Pendidikan. Yang kedua Bapak Nanang Rusli, Sarjana Hukum Islam, selaku perwakilan dari KKMI Kabupaten Karawang yang saat ini sedang dalam perjalanan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul, seluruh siswa Madrasah Ibtidaiyah khususnya kelas 6, yang mana insya Allah ini adalah acara untuk mengawali akhir dari kegiatan belajar mengajar kalian nanti di sini. Sholawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah ke junjungan baginda alam, panutan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, seluruh siswa kelas 6, hari ini adalah awal kalian untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar. Ini adalah hari di mana seluruh siswa kelas 6 akan diuji kemampuannya di dalam pertanggungjawabannya selama membuat karya tulis di sini. Dan perlu kalian ingat bahwa ini adalah salah satu bekal yang sangat luar biasa buat kalian nanti. Yang pertama adalah untuk mengetes keberanian kalian bicara di depan para penguji dan teman-teman kalian nanti di sini. Yang kedua juga untuk menggali wawasan sejauh mana yang kalian tahu, apa yang sedang kalian selidiki atau kalian teliti. Mungkin bisa tentang produksi ataupun juga tentang perekonomian dan juga mungkin hal-hal yang lain-lainnya tentang budaya daerah kita masing-masing. Baiklah anak-anakku, satu pesan dari Bapak bahwa di saat kelak nanti kalian sudah meninggalkan lembaga ini, yang perlu kalian ingat adalah pertahankan akhlak perilaku yang baik kalian selama ini. Jangan sampai lepas dari madrasah ibtidaiyah kalian di sini kembali lagi ikut pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Pertahankan akhlak yang baik dan tingkatkan akhlak yang kurang baiknya. Itu ya. Nah, nanti setelah kegiatan ini, kalian mulai hari ini Senin sampai hari Rabu akan diuji kemampuan kalian, praktek ibadah kalian. Hari ini tentang sidang karya tulis. Besok hari Selasa tentang sholat jenazah, kemudian juga hafalan, ngaji, baca Al-Quran, menulis Al-Quran, dan juga beberapa surat pilihan diantaranya yaitu Al-Waqi'ah. Kenapa
MI di sini menerapkan hal seperti itu untuk kalian semua. Karena Bapak ingin menjadikan kalian adalah generasi yang benar-benar siap di masyarakat. Siap untuk menghadapi apa yang terjadi di masyarakat. Siap terjun apabila dibutuhkan di masyarakat. Kalian sudah dikasih bekal tentang tawasul. Amalkan. Karena itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Sekarang disuruh menghafal Al-Waqiah. Dawamkan Al-Waqiah itu dengan baik. Jadilah anak yang baik, anak yang benar-benar menjadi suatu kebanggaan kedua orang tua kalian di sini. Jadi apa yang Bapak lakukan selama ini, umiknya lakukan di sini. Apabila ada yang kurang berkenan di hati kalian, bukakan pintu maaf. Jadikan itu sebagai didikan dari kami untuk kalian semua. Karena didikan kami adalah sayangnya orang tua kepada anak-anaknya. Itu ya. Jadi nanti selepas kegiatan ini 3 hari ke depan, kalian akan persiapkan adalah ujian madrasahnya. Jadi masih ada kegiatan-kegiatannya akan terus sampai kalian lulus dari sini. Silahkan berlomba-lomba tentang kebaikan, berlomba-lomba yang terbaik, berlomba-lomba ingin meraih yang prestasi yang terbaik semuanya. Gitu ya. Nah, nanti di saat penampilan, saat kalian masuk ke sini, kalian akan dinilai beberapa kriteria. Yang pertama adalah penyajian. Penyajiannya apa? Seperti apa sih? Dari awal masuk kalian sudah menyiapkan dengan bekal atau bahan yang akan kalian presentasikan. Kemudian pembahasan yang kalian sampaikan selama presentasi itu akan kami nilai. Apakah lancar bahasanya? Apakah kurang lancar? Nah, ini nanti akan kami nilai. Kemudian kesimpulan. Harus ada kesimpulan yang kalian sampaikan di sini. Dan terakhir adalah tanya jawab. Kami akan bertanya kepada kalian semua, tolong jawab. Jawab dengan sebaik-baiknya, jawab dengan jawaban yang benar, yang lantang, tidak meragukan. Berikan kami sebagai penguji itu keyakinan. Ternyata apa yang kalian sampaikan saat pembahasan kemudian disimpulkan benar enggak? Kalian paham apa enggak? Ya. Jadi ada 4 yang akan kami nilai nanti di sini. Yang pertama adalah penyajian, yaitu berarti persiapan kalian mulai masuk, terus presentasi, kemudian bahasan. Yang ketiga adalah kesimpulan. Yang keempat tanya jawab. Kalau ini semuanya hebat, bisa jawab, bisa melakukannya dengan baik, insya Allah nilainya juga bagus. Dan nilai ini insya Allah akan membantu nilai-nilai yang lainnya. Ya. Nah, selamat datang penguji 2 Bapak Mudiar SPDI, silahkan. Alhamdulillah, ini pengujinya sudah datang. Penguji 2 ya. Sebelah sini. Ini penguji 3 Bapak Nanang Rusli SHI. Ini Bapak Mudiar. Kalian tampil dengan penampilan yang terbaik, yang lantang. Sampaikan apa yang kalian tahu. Berpikir apabila pertanyaannya membingungkan. Begitu ya. Siap semuanya? Semangat? Semangatnya koloyo. Siap jadi anak hebat? Alhamdulillah. Siap ya? Insya Allah kami juga tidak akan mempersulit pertanyaan. Yang jelas apa yang kalian buat, kalian presentasikan di sini, kami pun akan bertanya. Gitu ya? Nah, nanti selesai acara kita lanjutkan dengan presentasi. Nanti di akhir untuk peserta yang lainnya boleh untuk melihat ataupun mau pulang dulu silahkan. Tetapi nanti jam 4 seluruhnya datang kembali
Jadi jam 4 kita acara penutupan. Kita ada pembukaan, maka harus ada penutupan. Jadi nanti jam 4 semuanya datang kembali ke sini. Siapa tahu nilainya sudah ada, bisa kami umumkan yang terbaik siapa. Kalaupun enggak ya PR beberapa hari ke depan, ya. Insya Allah kayaknya bisa diumumkan langsung ya Dena ya. Karena kan cepat sekarang kan. Nilai langsung masuk ke komputer ya. Iya, nanti akan bisa kita langsung diumumkan nilai yang terbaik itu siapa menurut penilaian kami. Gitu ya. Siap ya? Nanti jam 4 kembali lagi semua ke sini. Selesai acara, penampilan pertama, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Silahkan yang lain mau lihat boleh. Seperti apa sih penampilan teman aku nih? Udah siap apa belum sih? Nah gitu kan. Oh, berarti kalau teman aku seperti ini, aku harus lebih baik lagi. Harus lebih percaya diri lagi. Tidak boleh ada jawaban nggak tahu. Jangan ada jawaban nggak tahu. Tidak tahu Pak, belum tahu Pak, nggak dihafalin Pak, nggak. Ini adalah apa yang kalian tulis, kalian pertanggungjawabkan saat ini. Sudah saatnya. Siap semuanya ya? Semangat. Paham semua dengan apa yang kalian tulis kan? Oke, terima kasih. Itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, keberkahan, dan juga kalian semua Allah jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, sebagai generasi Islam yang benar-benar berkualitas, cerdas, cermat, ceria, berakhlak mulia. Itu ya. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfir lana wa lirina amin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafina dzikrina Muhammad wa salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati wal qarabati rasulihi ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha qasal qayat min jami'il kharatil hayati wa ba'dal mamat. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdika warham. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di Yayasan Perguruan Islam Nurul Islam Mariano dalam rangka penilaian karya tulis dari siswa-siswi kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Berikanlah kebaikan kepada kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehat, yang dapat berbakti kepada kedua orang tua, mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesuksesan kepada anak-anak kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu di mana Saleh dan Salehah kelas 6 MI Nurul Islam Mariano akan menyampaikan presentasinya
atau presentasi karya tulis yang telah dibuat. Dan semoga kalian bisa. Semangat. Baiklah, untuk presentase awal seperti yang sudah diutarakan sama Bapak Kepala Sekolah ya. Dan kalian sudah memiliki nomor urutan masing-masing ya. Jadi nomor urutannya harus kalian hafal. Nah, kalian maju melakukan presentasinya itu berdasarkan nomor urutan kalian. Ya, jadi di sini tidak ada yang mendahului ya, atau tidak ada yang membelakangi, nggak ada. Jadi semuanya berdasarkan urutan masing-masing. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk urutan yang pertama yaitu Zaldi Nur Fadilah. Kepada saudari Ananda Zaldi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, sarjana pendidikan sekaligus Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano, sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2, yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kami sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya akan memperkenalkan identitas saya dulu. Nama saya Zaldi Nur Fadilah, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Karawang tanggal 25 Oktober 2009. Hobi saya bersepeda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi saya yang berjudul Cara memanfaatkan daun sirih untuk pengobatan tradisional, memberikan sebagai obat-obatan untuk kesehatan tubuh, dan mengandung zat antiseptik dan daun sirih termasuk obat herbal atau alami dan tidak ada efek sampingnya, berbeda dengan obat-obatan kimia. Umumnya masyarakat menggunakan daun sirih seperti biasa, masih direbus dahulu, kemudian diminum sarinya. Semakin zaman modern sehingga banyak cara yang lebih praktis untuk memanfaatkan daun sirih. Secara tradisional, tanaman yang berasal dari India ini dapat mengatasi berbagai keluhan, diantaranya untuk mengatasi bau badan, syariawan, mimisan, atau gatal-gatal. Tanaman ini dikenal sejak tahun 600 sebelum Masehi, yang memiliki bentuk daun bulat telur melebar dengan pangkal berbentuk jantung dan ujungnya meruncing pendek yang mampu membunuh kuman dan mengandung minyak atsiri. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah, apa manfaat daun sirih dan apa khasiat daun sirih, dan ada tujuan masalah untuk mengetahui manfaat daun sirih, untuk mengetahui khasiat daun sirih. Daun sirih pepper betel sejenis tumbuhan merambat daun dan buahnya dikunyah bersama gambir, pinang, dan kapur. Sirih termasuk tanaman obat fitofarmaka. Minyak astiri dari daun sirih yang mengandung minyak
minyak terbang betel fenol, sesquiterpen pati, diatase gula dan zat samak. Dan kaviol memiliki daya mematikan kuman, antioksida dan fungisida, anti jamur. Daun sirih bersifat menahan pendarahan, menyembuhkan kulit dan gangguan saluran pencernaan. Juga bersifat mengerut, mengeluarkan dahak, mengeluarkan ludah, hemostatik. Daun sirih dikenal karena khasiatnya yang banyak, menyembuhkan berbagai penyakit. Enzimnya daun sirih dapat digunakan sebagai antibakteri karena mengandung 42% minyak sirih. Selain itu, daun sirih dapat mengobati berbagai macam penyakit tubuh, diantaranya sakit mata, sakit gigi, perawatan wajah, keputihan bagi kaum wanita, hidung mimisan, alergi kulit, gatal-gatal, asam urat dan lain-lain. Penulis berharap serta mengajak kepada pembaca untuk memanfaatkan alam sekitar sebagai pengobatan tradisional bagi berbagai penyakit. Tinggalkanlah obat-obatan pabrik karena itu cukup berbahaya bagi tubuh kita dan terjamin keamanannya dalam hal ini adalah daun sirih mempunyai berbagai khasiat. Sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat yang telah saya sampaikan. Untuk para juri, silakan bertanya. Muhammad Faik Gulam. Kepada Ananda Muhammad Faik Gulam dipersilahkan untuk mempresentasikan karya tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano selaku Kepala Sekolah M. Indul Islam Mariano dan sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2, yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3, dan yang saya hormati para Dewan Guru M. Indul Islam Mariano, dan yang saya sayangi teman seperjuangan saya di kelas M. Indul Islam Mariano. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga saya dapat mempresentasikan karya tulis saya yang telah saya buat. Salawat serta salam terlupa terlipat dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum saya memulai mempresentasikan karya tulis saya akan mengenalkan identitas saya. Nama saya Muhammad Faik Gulam, kelas 6 M. Indul Islam Mariano. Saya lahir di Cirebon pada tanggal 19 bulan Oktober tahun 2009. Hobi saya bermain bola. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kualitas Pengembangbiakan Ikan Lele di Daerah Karawang. Ikan adalah hewan yang menggantungkan hidupnya di air dan merupakan bahan makanan manusia untuk dikonsumsi yang kaya akan manfaat seperti mengandung protein, vitamin A, vitamin B1 dan vitamin B2, dan harganya relatif murah. Karena pentingnya ikan bagi manusia, maka manusia berusaha untuk mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak dengan cara pencarian habitatnya, yaitu di laut atau kegiatan perikanan seperti pemeliharaan ikan di laut atau di kolam buatan. Biasanya pemeliharaan di kolam buatan adalah ikan air tawar seperti ikan mujair dan ikan lele. Karena pemeliharaannya yang mudah dan nilai ekonominya tinggi. Dari latar belakang tersebut saya sampaikan rumusan masalah sebagai berikut. Apa saja jenis ikan lele yang dikembangbiakan? 2. Upaya apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pengembangbiakan ikan lele sehingga dapat menghasilkan ikan lele yang maksimal. Dari latar belakang tersebut saya sampaikan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui jenis ikan lele yang dibudidayakan. 2. Untuk mengetahui cara pengembangbiakan ikan lele yang berkualitas sehingga menghasilkan lele yang maksimal. A. Jenis ikan lele. 1. Lele dumbo, ciri-cirinya kepalanya pipih dan besar, ukuran badannya tidak terlalu panjang, ukuran
ekornya besar dan kumisnya panjang. 2. Lele sangkuriang, cirinya kepalanya tidak terlalu pipih dan tidak terlalu besar, warna punggungnya hitam kehijauan, warna perutnya putih kekuningan, panjangnya 23-34 cm. 3. Lele piton, ciri-cirinya warna tubuhnya hitam, ukuran kepalanya besar dan tubuhnya besar tapi tidak terlalu panjang. Ukurannya cukup panjang, 2,5 sampai 3,5 cm. Saat digoreng lebih gurih daripada lele dumbo. B. Cara mengembangbiakan ikan lele yang berkualitas. 1. Menyiapkan kolam. Kita bisa dapat menyiapkan kolam tanah, kolam semen maupun kolam buatan menggunakan terpal plastik. Ukurannya harus cukup lebar dan dalam agar lele tidak mati karena kekurangan oksigen. Isi air, tunggu beberapa hari, sekitar 3-7 hari sampai berlumut. Kegunaan lumut untuk menjaga air agar tidak cepat keruh. Setelah itu baru dimasukkan bibit lelenya. 2. Menyiapkan bibit unggul ikan lele. Kita bisa memilih bibit jenis jumbo, sangkuriang, dan piton karena jenis ini perawatannya mudah dan tidak ribet cara pengembangbiakannya. 3. Waktu yang baik untuk menebar lele. Biasanya waktu pagi dan malam hari saat lele tenang dan stabil. Masukkan perlahan, jangan bersamaan agar tidak stres dan mati. Pemisahan 4. Pemisahan ukuran ikan lele. Cara ini sangat penting, pemisahan lele yang besar dan yang kecil agar lele yang besar tidak menyakiti lele yang kecil. Biasanya dilakukan 20 hari di kolam. 6. Pilih pakan lele yang baik. Pilih pakan yang mengandung nutrisi dan baik diberikan pada pagi, siang, dan sore. 7. Panen lele dapat dilakukan setelah 3 bulan penangkaran dengan memperhatikan tahap di atas. Para peternak lele akan menghasilkan panen lele yang bagus dan berkualitas. Kesimpulan, ikan lele merupakan salah satu jenis yang sanggup hidup dalam kepadatan yang tinggi habitatnya. Adapun teknik yang harus diperhatikan: 1. Mempersiapkan kolam yang akan digunakan. 2. Memilih bibit unggul ikan lele. 3. Waktu yang baik untuk menebar lele. 4. Pemisahan ukuran ikan lele. 5. Kedalaman dan kualitas air. 6. Pilih pakan yang baik. 7. Panen lele. Dengan teknik yang baik maka akan diperoleh hasil yang memuaskan dan diminati konsumen. Saran: 1. Bagi masyarakat yang ingin membudidayakan ikan lele harus disiplin untuk menjalankannya. 2. Memperhatikan cara membudidayakannya. 3. Mengganti air kolam yang harus diperhatikan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airelia Sungging Putri, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anu Mariano, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah di MI Nurulisa Mariano dan sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak selaku Dewan Penguji 2. Yang saya hormati Bapak selaku Dewan Penguji 3. Dan yang saya hormati para Dewan Guru MI Nurulisa Mariano dan yang saya sayangi teman-temanku. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kami. Saya akan mempresentasikan karya tulis yang dibuat oleh saya. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya akan mengenalkan identitas saya terlebih dahulu. Nama saya Airelia Sungging Putri, kelas 6 MI Nurulisa Mariano. Saya lahir di Kebumen pada tanggal 6 Februari 2010. Hobi saya adalah bermain badminton. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Upaya Melestarikan Tradisi Budaya Sedekah Laut di Pantai Logending, Kebumen.
Tradisi sedekah laut adalah suatu tradisi peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai. Walaupun dalam ritual pelaksanakan sedekah laut tersebut masih terdapat penyimpanan akikah, terutama jika ditinjau dari kacamata Islam. Namun demikian masih banyak masyarakat muslim yang mengikuti tradisi tersebut. Oleh karena apa yang harus dilakukan agar tradisi tersebut tidak bertentangan dengan akikah Islam. Dari latar belakang tersebut saya sampaikan rumusan masalah sebagai berikut. Apa pengertian sedekah laut? Bagaimana sudut pandang Islam mengenai sedekah laut? Bagaimana cara masyarakat Ogending mempertahankan tradisi sedekah? Pengertian sedekah laut. Pertama, sedekah mengandung arti pemberian suatu kepada fakir miskin atau berhak menerima yang di luar kewajiban dan zakat fitrah. Kedua, sedekah ungkapan rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan. Ketiga, makanan dan hiburan dalam arti memberikan sesuatu dengan sukarela tanpa melihat jenis. Bagaimana sudut pandang Islam mengenai sedekah laut? Terdapat dua sudut dalam Islam mengenai sedekah laut, yaitu pertama dari sudut pandang akidah, yang kedua dapat dilihat dari sudut pandang fikih. Pertama dari sudut pandang akidah, ritual memberikan sesajen dalam bentuk apapun bukanlah ajaran Islam, karena di dalam ada unsur kemusyrikan yang merupakan larangan terbesar dalam ajaran Islam. Dalam hal kemusyrikan, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162-163 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kegiatan tersebut sekaligus mendukung para wisata di Kebumen. Tradisi sedekah laut menurut masyarakat setempat dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Selain ini, untuk menghormati warisan tradisi budaya yang selalu dilakukan semata-mata hanya untuk menghormati warisan tradisi budaya yang selalu dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Pertama, tradisi sedekah laut di Pantai Legending adalah tradisi selamatan yang diadakan satu tahun sekali pada bulan Muharram dengan tujuan untuk mempersatukan masyarakat desa Ayah sekaligus melestarikan kebudayaan yang diwariskan secara turun-menurun oleh nenek moyang. Kedua, tradisi sedekah laut di Pantai Legending mempunyai makna ungkapan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai saran untuk keselamatan dari berbahaya. Ketiga, kaitannya sedekah laut gengan Islam dapat dilihat dalam pelaksanaan ritual sebagai saring upacara tersebut dilakukan karena hal ini berkaitan dengan dana dikeluarkan jika upacara sering dilaksanakan, maka hal tersebut termasuk tindakan tabzir, yaitu sikap menyiu-nyiukan harta. Saran, harus lebih baik bijak dan mensikapi tradisi sedekah laut tersebut khususnya bagi umat Islam agar tradisi tersebut terdapat terus ada dan muslim kita bisa mengikutinya. Dan hal yang penting, kita sebagai umat sampai melanggar akidah. Sekian dan terima kasih. Yang keempat yaitu Ananda Widya Safalia Az-Zahra.
Kepada Ananda Safaria Azahra kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan sekaligus Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano, dan selaku Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Penguji 2, yang saya hormati Bapak Penguji 3. Dan yang saya hormati para Dewan Guru MI Nurul Islam Mariano. Salawat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kami sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis saya yang telah saya buat. Baiklah, salawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya, Sebelum itu saya memperkenalkan identitas saya. Nama saya Widya Safalia Azahra, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Garut pada tanggal 31 Desember 2009. Hobi saya bersepeda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai mempresentasikan karya tulis yang berjudul Upaya Meningkatkan Kesehatan Tubuh dengan Olahraga Bersepeda. Dari judul karya tulis saya tersebut maka terdapat latar belakang sebagai berikut. Zaman dahulu sepeda merupakan alat transportasi darat yang sering digunakan dan lebih mudah perawatannya, serta mudah didapatkan di setiap toko. Seiring perkembangan zaman dan era sekarang hampir setiap rumah mempunyai sepeda. Sekarang pun sepeda selain menjadi alat transportasi darat juga menjadi alat olahraga, bahkan sekarang diperlombakan di tingkatkan nasional maupun internasional, tentunya dengan kategori track dan kategori masing-masing lokasinya. Olahraga bersepeda untuk saat ini digemari hampir semua kalangan, tua, muda, bahkan anak kecil. Bersepeda selain berolahraga juga bisa membuat pikiran menjadi lebih fresh, lebih rileks, apalagi lokasinya di daerah pergunungan serta hamparan sawah yang hijau, di mana para pesepeda menghirup udara yang segar dan tidak terkena polusi udara. Dari latar belakang tersebut, maka saya sampaikan rumusan masalah sebagai berikut. Apa pengertian dari bersepeda? Apa saja manfaat bersepeda bagi kesehatan? Apa dampak negatif dari olahraga bersepeda? Dari rumusan tersebut, maka saya sampaikan tujuan dari penulisan saya ini sebagai berikut. Mengetahui pengertian sepeda, mengetahui sejarah terjadinya olahraga bersepeda, mengetahui manfaat bagi bersepeda bagi kesehatan, mengetahui dampak negatif dari bersepeda. Satu, pengertian dari bersepeda. Bersepeda adalah sebuah kegiatan rekreasi atau olahraga serta merupakan salah satu moda transportasi darat yang menggunakan alat yaitu sepeda dengan cara mengayuh pedal pada sepeda. 2. Manfaat dari bersepeda. A. Mempertahankan daya tubuh. B. Meningkatkan kekuatan otot. C. Mengontrol berat badan. D. Menjaga kesehatan jantung. E. Menstabilkan diabetes. F. Menurunkan resiko depresi. G. Meningkatkan sistem imun tubuh. Bersepeda. 1. Mempertahankan daya tubuh. 2. Meningkatkan kekuatan otot. 3. Mengontrol berat badan. 4. Menjaga kesehatan jantung. 5. Menstabilkan diabetes. 6. Menurunkan resiko depresi. 7. Meningkatkan sistem imun tubuh. 8. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan kanker. 8. Membantu mengatasi insomnia. 9. Terbiasa bangun pagi. 3. Dampak negatif dari olahraga bersepeda. 1. Bersepeda tidak dianjurkan untuk orang yang sakit sendi dan nyeri rematik. 2. Bersepeda terus-menerus juga kurang baik karena berakibat pada fisik kita. 3. Gerakan berulang yang dilakukan saat bersepeda juga bisa menyebabkan masalah pada lutut. 4. Jika suka menggunakan sepeda gunung berisiko cedera karena sepeda gunung umumnya dilakukan dengan kecepatan yang tinggi dan jalur yang ekstrim. 5. Bersepeda dalam kondisi kurang fit juga bisa menyebabkan kematian atau nafas tidak stabil.
Kesimpulan dari bahasa tersebut, maka saya simpulkan bahwa dengan semakin canggihnya kemajuan teknologi sekarang, janganlah kita lupa dengan olahraga, terutama untuk kesehatan kita sendiri. Olahraga yang paling mudah dan ringan adalah olahraga bersepeda. Tidak memerlukan ruangan khusus. Dalam kegiatan bersepeda kita juga harus memperhatikan kondisi kesehatan kita serta tidak lupa membawa air minum, dan diusahakan harus ada temannya supaya suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan ada teman yang membantu. Olahraga bersepeda umumnya dilakukan di tempat yang sepi dan cenderung jauh dari keramaian seperti di daerah pedesaan dan pergunungan, karena para pesepeda lebih nyaman di daerah tersebut. Selain udaranya yang sejuk, pemandangannya juga sangat bagus. Olahraga sepeda mempunyai segudang manfaat. Maka dari itu, mari kita berolahraga secara teratur dan rutin supaya kesehatan tubuh kita terjaga dengan baik. Saran, dengan kita berolahraga bersepeda secara rutin, maka kesehatan tubuh kita akan terjaga dan membuat badan kita menjadi lebih bugar. Bersepeda merupakan alat terapi yang sangat sederhana. Maka dari itu jangan malas untuk berolahraga. Kesehatan tubuh kita bergantung kita sendiri yang mengatur. Dan bisa saya presentasikan. Bila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk urutan selanjutnya adalah Ananda Niswah Jajin. Kepada Ananda Niswah Jajin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, SPD selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano dan sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2 dan yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3 dan yang saya hormati para Dewan Guru MI Nurul Islam Mariano serta teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat pada kami, sehingga saya dapat mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya akan memperkenalkan identitas saya terlebih dahulu. Nama saya Niswah Jajin Hasanah, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Cirebon pada tanggal 11 November 2009. Hobi saya adalah memasak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Upaya Melestarikan Makanan Khas Cirebon. Makanan tradisional Cirebon merupakan bagian dari budaya Cirebon. Kultur masyarakatnya yang merupakan campuran antara budaya Sunda dan budaya Jawa mempengaruhi makanan tradisional Cirebon. Sebagian dari budaya lokal masyarakat Cirebon penting kiranya memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang sejarah pada makanan tradisional Cirebon agar masyarakat bisa tahu lebih jelas dan makanan tradisional Cirebon tetap dikenal oleh masyarakat di luar daerahnya. Dari latar belakang tersebut, maka saya sampaikan rumusan masalah sebagai berikut. Apa saja makanan khas Kota Cirebon? Bagaimana sejarah makanan khas Kota Cirebon? Bagaimana cara pengolahan makanan khas Kota Cirebon? Dari rumusan masalah, maka saya sampaikan tujuan sebagai berikut. Mengetahui ragam makanan khas Kota Cirebon, mengetahui sejarah makanan khas Kota Cirebon, dapat mengetahui cara pengolahan berbagai makanan khas Kota Cirebon. Makanan tradisional merupakan segala jenis makanan olahan asli khas daerah setempat, mulai dari makanan lengkap, selingan, minuman yang cukup kandungan gizi dan bisa dikonsumsi masyarakat daerah tersebut yang memiliki hubungan erat dengan sistem kebudayaan yang berada di dalam suatu daerah. Makanan tradisional merupakan warisan budaya yang ada sejak zaman nenek moyang yang secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi lainnya.
Sepanjang sejarahnya, makanan tradisional Indonesia telah terlibat jalur perdagangan dunia berkat lokasi dan sumber daya alamnya. Ditambah dengan teknik pemasakan dan bahan sumber daya alam. Kesimpulannya, makanan tradisional merupakan segala jenis makanan olahan asli khas daerah setempat, mulai dari makanan lengkap, selingan, minuman yang cukup kandungan gizi dan biasa dikonsumsi oleh masyarakat daerah tersebut dan yang memiliki hubungan erat dengan sistem kebudayaan yang berada di dalam suatu daerah. Makanan tradisional merupakan warisan budaya yang ada sejak zaman nenek moyang yang secara turun-temurun diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Sepanjang sejarahnya, makanan tradisional di Indonesia telah terlibat jalur perdagangan antara dunia berkat lokasi dan sumber daya alamnya. Ditambah dengan teknik pemasakan dan bahan makanan asli Indonesia mulai berkembang dan kemudian dipengaruhi oleh seni kuliner India, Timur Tengah, Cina, dan akhirnya Eropa, yang menjadikan makanan tradisional banyak memiliki variasi dan menjadikan makanan tradisional memiliki cita rasa setiap daerahnya. Kultur masyarakat Cirebon merupakan kolaborasi antara kultur budaya Sunda dan Jawa. Di wilayahnya kultur tersebut terbagi lagi atas kultur pelabuhan dan pertanian. Lebih dari sekedar pertemuan dua budaya tersebut, budaya Cirebon memiliki kekhasan yang lain karena terpadunya unsur budaya Hindu, Cina, dan Islam. Dengan kondisi yang demikian, mau tidak mau kultur tersebut berpengaruh pada corak makanan masyarakat. Makanan juga digolongkan atas makanan jajanan dan makanan rumah. Makanan rumah merupakan makanan yang biasanya dikonsumsi di rumah-rumah. Adapun makanan jajanan diperoleh dengan berjajan. Kembali ke konteks makanan Cirebon sesuai dengan kondisi geografis dan latar belakang sejarah kebudayanya. Terciptalah kemudian sejumlah makanan khas. Kita sebagai masyarakat Indonesia wajib untuk melestarikan dan dapat memasak berbagai macam makanan tradisional yang dimiliki oleh setiap daerah. Mulai dari makanan pokok, minuman, makanan lengkap, makanan selingan, dan jajanan tradisional perlu kita pelajari cara pembuatannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh Muhammad Fatir Arkana. Kepada Ananda Muhammad Fatir Arkana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arno Mariano selaku Kepala Sekolah MI Nurisma sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Dewan Penguji 2, yang saya hormati Dewan Penguji 3, dan yang saya hormati para Dewan Guru MI Nurisma, dan yang saya hormati, yang saya sayangi teman seperjuangan saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga saya dapat mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Muhammad Fatir Arkana, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Lahir di Kediri tanggal 6 April 2010. Hobi saya main bola. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat yang berjudul Dampak COVID-19 pada Perekonomian Indonesia. A. Pengertian pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia, semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang disebut SARS-CoV-2. Wabah virus COVID-19
pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada akhir Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 11 Maret 2020 hingga Desember 2020 hingga dari 50 juta orang kasus positif COVID telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia yang mengakibatkan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia dan lebih dari 30 juta orang di dunia sembuh dari infeksi COVID-19. Lanjut. Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang melalui percikan pernapasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 menular saat orang yang menderita memiliki gejala, meskipun penyebarannya mulai saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari. Tetapi dapat berkisar dari 2 sampai 14 hari. B. Sejak kapan COVID-19 masuk Indonesia? Pada 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Namun pakar epidemiologi Universitas Indonesia atau UI Pandu Riono menyebutkan virus corona sejenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu sudah masuk Indonesia sejak awal Januari 2020. C. Dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia. 1. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. 2. Pengangguran semakin meningkat. 3. Kemiskinan meningkat. 4. Berjualan semakin susah. 5. Dan lain-lain. D. Cara menanggulangi COVID-19 pada perekonomian. 1. Mencuci tangan pakai sabun. 2. Memakai masker. 3. Selalu pakai desinfektan. 4. Menjaga jarak minimal 1 meter. 5. Menjauhi kerumunan. 6. Tetap di rumah saja. 7. Makan makanan yang bergizi. 8. Divaksinasi. 9. Dan lain-lain. Dampak COVID-19. Demikian karya tulis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Rifki Azlia Septriansah. Kepada Ananda Rifki dipersilahkan. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano dan sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan selaku Dewan Penguji 2. Yang saya hormati selaku Bapak Penguji 3. Dan yang saya hormati Dewan Guru MI Nurul Islam Mariano dan yang saya sayangi teman-teman kelas 6 seperjuangan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah terlimpah curah nikmat sehat pada kami sehingga saya mempresentasikan karya tulis saya yang telah saya buat. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya, sholawat serta salam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Rifki Azlia Septriansah, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Karawang pada tanggal 3 Januari 2010. Hobi saya bermainan bola. Baiklah,
Baiklah, mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Upaya Mempertahankan Tradisi Nadran Laut di dalam Masyarakat Nelayan. Kebudayaan adalah seluruh usaha dan hasil usaha manusia. Kebudayaan mencerminkan kepribadian suatu masyarakat. Pada umumnya masyarakat tidak luput dari yang namanya tradisi dan budaya, khususnya bagi masyarakat Indonesia bagian dalam. Salah satunya tradisi nadran yang masih dilaksanakan dalam masyarakat nelayan, meskipun yang tinggal di pesisir pantai tidak semua masyarakatnya bermata pencaharian melaut. Namun mereka yang bertempat tinggal di pantai merupakan penghasilan dari hasil laut. Tradisi nadran sendiri merupakan syukuran ataupun selamatan atau menyelamati atas rezeki dan anugerah yang melimpah dari hasil melaut, sehingga masyarakat nelayan ini menyebutnya kaulan pesta laut yang diadakan setiap tahun sekali. Prosesi nadran tidak jauh dari yang namanya ritual seperti sesaji serta hiburan. Dengan memeriahkan sebuah kapal-kapal perahu, penduduk nelayan sendiri serta di dalamnya ada berbagai macam sesaji yang paling menarik oleh masyarakat nelayan dari perayaan tradisi nadran, yaitu ketika melakukan prosesi terhadap kepala kerbau yang dibuang ke tengah laut sebagai tanda untuk membuang sial dan dijauhkan dari mara bahaya, serta meminta keselamatan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang dimaksud dengan tradisi nadran? Apa makna dari tradisi upacara nadran? Bagaimana upaya dalam mempertahankan tradisi nadran laut di dalam masyarakat nelayan? Untuk mengetahui arti dari tradisi nadran, untuk mengetahui makna dari tradisi upacara nadran, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mempertahankan tradisi upacara nadran. Makna dari pelaksanaan tradisi nadran ini berupa selamatan penduduk nelayan yang dipercayai oleh masyarakat nelayan bisa mendatangkan keberkahan, sehingga selamatan ini sarana untuk menghormati dan memperingati roh para leluhur dari nenek moyang yang masih dipercayai oleh masyarakat nelayan hingga saat ini. Di dalam upacara tradisi nadran, sesaji diberikan bukan bertujuan untuk menyembah roh-roh, melainkan untuk menciptakan keselarasan dengan alam semesta dan Tuhan Yang Maha Esa. Nadran hanya media untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil melaut yang melimpah. Ada beberapa tahapan upaya untuk mempertahankan tradisi nadran laut di dalam masyarakat. Melibatkan generasi muda. Generasi adalah generasi penerus bangsa. Dari sini mereka akan diajarkan tata cara dalam pelaksanaan lembaga adat dan lembaga pemerintah bekerja sama dalam memberikan pemohonan kepada masyarakat terkait tradisi nadran yang selama ini dilakukan. Memanfaatkan teknologi modern untuk berkomendasikan jalannya tradisi nadran yang nantinya dijadikan acuan untuk mengembangkan tradisi nadran yang tidak menarik bagi masyarakat. Berdasarkan pemaparan tradisi upacara nadran tersebut, penulis masyarakat kepada warga masyarakat dan generasi muda harus lebih menanamkan sikap bangsa dan menghargai tradisi yang kita miliki agar eksistensi tradisi nadran yang dimiliki dapat terus bertahan meskipun modernisasi masuk dan memberikan pengaruh besar
dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, tokoh adat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan tradisi nadan yang ada sesuai dengan kehidupan modern untuk menarik perhatian warga masyarakat. Yaitu Ananda Pauji. Kepada Ananda Pauji kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah MI Nurisma dan sekaligus Dewan Penguji 1, dan yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2, dan yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3. Dari salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya, sebaiknya saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan identitas saya. Nama saya Fauji Dwi Syaputra, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Karawang pada tanggal 22 Mei 2010. Hobi saya bermain sepeda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai karya tulis saya yang berjudul Dampak Sampah Plastik bagi Lingkungan. Setiap tahun populasi manusia semakin bertambah. Hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah kebutuhan manusia semakin meningkat, khususnya untuk kebutuhan akan makanan yang sangat marak sekali dengan penggunaan plastik sebagai pembungkusnya. Sampah plastik merupakan sampah yang paling banyak dibuang oleh manusia karena banyak orang yang menggunakan plastik untuk keperluannya sehari-hari, entah itu perorangan maupun perusahaan besar. Dampak negatif penggunaan plastik tidak hanya merusak kesehatan manusia, akan tetapi dapat membunuh berbagai hewan dilindungi dan juga dapat merusak lingkungan secara sistematis. Apa pengertian dari sampah plastik? Apa saja dari sampah plastik? Apa saja dampak yang diberikan oleh sampah plastik? Bagaimana upaya penanggulangan sampah plastik? Untuk mengetahui pengertian sampah plastik, untuk mengetahui jenis-jenis sampah plastik, untuk mengetahui dampak yang diberikan oleh sampah plastik, untuk mengetahui upaya penanggulangan sampah plastik. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dalam proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Polyethylene terephthalate biasa dipakai untuk botol plastik yang jernih atau tembus pandang atau transparan seperti botol air mineral. HDPE High Density Polyethylene. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Contohnya Tupperware galon air. LDPE Low Density Polyethylene biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. PP Polypropylene. Jenis PP ini adalah pilihan bahan plastik terbaik, terutama untuk tempat makanan dan minuman. Dampak positif, menjadi lapangan kerja untuk sebagian orang, seperti pemulung, pengepul barang bekas. Sampah plastik yang didaur ulang menjadi bahan bakar minyak. Sampah jenis plastik bisa disulap menjadi kerajinan tangan yang bernilai tinggi. B. Dampak negatif, merusak pemandangan lingkungan sekitarnya, tercemarnya tanah dan makhluk bawah tanah. Kantong plastik akan mengganggu jalur air, menurunkan kesuburan tanah. Berbagai upaya menekan penggunaan kantong plastik pun dilakukan oleh beberapa negara. Sampah kantong plastik telah menjadi musuh serius bagi kelestarian lingkungan hidup. Untuk menanggulang sampah plastik, beberapa pihak mencontoh untuk membakarnya. Ada dua cara pemanfaatan limbah plastik, yaitu reuse pemakaian kembali atau recycle daur ulang. Satu, reuse. Umumnya rumah tangga di Indonesia sering memanfaatkan limbah plastik untuk pemakaian kembali, seperti wadah cat untuk pot
untuk pot bunga. 2. Recycle. Limbah plastik juga bisa dimanfaatkan untuk membuat produk kerajinan seperti tas. Pemanfaatan limbah plastik daur ulang umumnya dilakukan oleh industri. Proses daur ulang plastik di industri umumnya meliputi langkah-langkah berikut: sortir, penilaian sampah, pemotongan, memperkecil ukuran, pencucian, pengeringan, menguapkan air pada suhu tertentu. Pemanasan material dilelehkan pada suhu 200 derajat Celcius. Penyaringan, lelehan plastik akan berbentuk silinder panjang kemudian dipotong-potong. Pendinginan material dilewatkan pada air dingin. Pencetakan atau penggilingan, pencetakan biji plastik menjadi lelehan kemudian berbentuk seperti berdiameter 4 mm. Pembungkusan dan pemeriksaan, pembungkusan material kering dan dalam karung plastik dan diperiksa. Produk plastik. Limbah plastik adalah barang buangan yang berupa plastik yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Rumah tangga yang lebih dikenal sebagai sampah. Sumber sampah plastik tergantung pada produksi plastik itu sendiri dan digolongkan berdasarkan bahan dasar penyusunnya. Adapun sumber sampah itu sendiri dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu sampah rumah tangga, sampah perkantoran, sampah perusahaan, sampah rumah sakit, sampah pasar, dan lain-lain. Sebaiknya penggunaan plastik yang terlalu berlebihan di kalangan masyarakat harus segera kita kurangi, karena dampak yang diberikan pada masyarakat tidak hanya pada lingkungan sekitarnya saja, tetapi juga berdampak negatif pada kehidupan manusia yang menyebabkan ekosistem di lingkungan sekitar kita menjadi tercemar. Demikian karya tulis yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Kaila Aulia Salsabila. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano dan sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kami sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Kaila Aulia Salsabila, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Banyumas pada tanggal 3 Oktober 2009. Bisa saya menggambar? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi saya yang berjudul Cara Memanfaatkan Jahe Merah untuk Kesehatan. Di Indonesia ada 3 jenis, yaitu jahe emprit dan jahe gajah dan jahe merah. Di sini yang akan saya bahas adalah jahe merah. Banyaknya penyakit yang tidak bisa disembuhkan back to nature atau kembalinya ke alam. Mulai dilirik pada era globalisasi saat ini. Istilah tersebut merupakan yang lahir atas kesadaran atas berbahayanya bahan. Bahan tersebut yaitu bahan kimiawi yang terkandung dalam obat-obatan sintesis. Dari latar belakang tersebut, maka saya sampaikan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Khasiat apa saja yang terkandung di dalam jahe merah. 2. Bagaimana cara pengolahan jahe merah sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dari rumusan masalah, saya sampaikan tujuan dari karya tulis ini. 1. Untuk mengetahui khasiat yang terkandung dalam jahe merah. 2. Untuk mengetahui cara pengolahan jahe merah sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Penelitian modern telah membuktikan secara ilmiah berbagai manfaat jahe merah. Antara lain, 1. Menurunkan tekanan darah. Hal ini karena jahe merangsang melepas hormon adrenalin dan memperlebar
pembuluh darah. Akibatnya, darah mengalir lebih lancar dan memperingan kerja jantung dan memompa darah. 2. Membantu pencernaan. Karena jahe mengandung enzim pencernaan yaitu protase dan lipase yang masing-masing mencerna protein dan lemak gingerol. Pada jahe bersifat antiagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah, jadi mencegah tersumbatnya pembuluh darah. Penyebab utama stroke dan serangan jantung. Gingerol juga diduga membantu menurunkan kadar kolesterol. 3. Mencegah mual. Karena jahe mampu memblok serotonin, yaitu senyawa kimia yang dapat menyebabkan perut berkontraksi sehingga timbul rasa mual, termasuk mual yang diakibatkan mabuk perjalanan. 4. Membuat lambung menjadi nyaman, meringankan kram perut dan membantu mengeluarkan angin. 5. Jahe juga mengandung antioksidan yang membantu menetralkan efek merusak yang disebabkan oleh radikal bebas atau jamu. Untuk selesma, itu ramuannya jahe merah 1 rimpang, herbal pokok segar 1 genggam, 3 buah kemukus, 4 biji jintan, dan 5 air sedikit. Caranya, pindahkan ramuan ke kain bersih dan ikat dengan tali. Kemudian masukkan ke dalam cuka hangat dan oleskan ke seluruh badan agar mempercepat keluarnya keringat. Saran dan kesimpulannya yaitu obat tradisional merupakan obat-obatan yang dibuat dari bahan alami secara tradisional. Pemanfaatannya sebagai bahan baku tradisional untuk keperluan obat warisan nenek moyang yang cukup lama dengan cara pengolahannya yang sederhana. 2. Jahe merupakan pereda rasa nyeri yang dialami dan dapat mereda nyeri rematik, sakit kepala, dan migrain. 3. Sebaiknya kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian rupa dengan cara pengolahannya menjadi bahan obat-obatan herbal. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ananda Nuri Ramadhani Widodo. Kepada Ananda Nuri kami persilahkan. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah Mariano di MI Nurul Islam Mariano, dan sekaligus menjadi Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2, yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3, yang saya hormati para Dewan Guru yang berada di MI Nurul Islam Mariano. Yang saya sayangi teman-teman sekalian yang seperjuangan dengan saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kami, sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan identitas saya. Nama saya Nuri Ramadhani Widodo, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Karawang pada tanggal 18 September. Hobi saya menggambar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Dampak Ilmu Teknologi Terhadap Pendidikan di Masa Pembelajaran Jarak Jauh. Perkembangan teknologi pendidikan menjadi faktor penting dalam menyelesaikan masalah pendidikan saat pandemi COVID-19. Ilmu teknologi dalam dunia pendidikan dapat memberikan kemudahan informasi serta penyampaian materi sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak menjadi kendala terkhusus pada saat pembelajaran. Mengakibatkan teknologi pendidikan merupakan solusi aktif yang tepat dan efisien yang dapat dimanfaatkan guna menunjang saat pembelajaran jarak jauh.
Ilmu teknologi pendidikan dapat menciptakan pembelajaran tetap berjalan baik serta mendukung pemerintah dalam upaya menjaga physical distancing sesuai protokol kesehatan. Hal ini juga sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan proses kegiatan belajar mengajar harus dilakukan melalui pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Dampak yang dirasakan akibat pandemi ini juga membuat pendidikan di Indonesia mulai bereksperimen dengan menciptakan teknologi pendidikan dengan berbagai macam model, mulai berupa aplikasi, website, podcast, classroom, dan lainnya. Demi menciptakan keadaan efisien untuk siswa-siswi agar pembelajaran jarak jauh tetap berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana dampak ilmu teknologi dalam pembelajaran jarak jauh? Bagaimana siswa mendapatkan informasi serta tugas yang diberikan oleh guru di mata pembelajaran? 3. Bagaimana cara para siswa dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh? Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan sebagai berikut. Untuk menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan ilmu teknologi. Untuk mengetahui dampak teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk mengetahui cara siswa belajar dengan memanfaatkan teknologi. Pembelajaran jarak jauh. Saat pandemi COVID-19 melanda, semua aspek kehidupan terkena dampaknya. Dunia pendidikan juga merasakan dampak dari adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru, yaitu melakukan pembelajaran dari jarak jauh atau dari rumah tanpa datang ke sekolah. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online dan membutuhkan jaringan internet yang membutuhkan akses agar bisa maksimal dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi dengan adanya metode ini masih banyak pelajar di luar sana yang mengeluh terhadap adanya kebijakan ini. Karena pembelajaran online ini pertama kali merupakan lakukan dan menurut mereka saat melakukan pembelajaran online sangat sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Beberapa dampak negatif ilmu teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. 1. Kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak seseorang atas kekayaan intelektual karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan. Ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK, analisis untuk ruginya pemakaian. Kesimpulannya, ilmu teknologi dalam dunia pendidikan dapat memberikan kemudahan informasi serta penyampaian materi sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak menjadi kendala terkhusus pada saat pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online yang menggunakan jaringan internet yang membutuhkan akses yang baik agar bisa maksimal dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh saat ini. Akan tetapi dengan adanya metode ini masih banyak di luar sana yang mengeluh terhadap kebijakan ini. Saran, agar dunia pendidikan di Indonesia bisa maju dan berkembang searah dengan perkembangan teknologi, maka akan banyak para pecinta kesuksesan dan keberhasilan. Dengan adanya fasilitas dan prasarana yang mendukung maupun sumber daya manusianya sendiri diharapkan agar bisa menghasilkan bibit yang unggul. Selain itu, dampak bagi dunia pendidikan sangatlah positif karena mempermudah dan memperbesar wawasan kita tentang teknologi yang kita menggunakan untuk melaksanakan pendidikan. Saya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor urut selanjutnya yaitu Muhammad Azka Adi Pahrudin. Kepada Ananda Azka kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam, dan
sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak selaku Dewan Penguji 2. Yang saya hormati Bapak selaku Dewan Penguji 3. Yang saya hormati para Dewan Guru MI Nurul Islam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis saya yang telah buat. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Muhammad Aska Hadi Farudin, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Karawang pada tanggal 19 Januari 2010. Hobi saya bermain sepak bola. Baiklah, mempersingkat waktu saya akan mempresentasikan karya tulis yang saya telah buat yang berjudul Upaya Meningkatkan Kualitas Budidaya Tanaman Cabai Rawit. Cabai merupakan tanaman dari famili terong-terongan yang memiliki nama ilmiah Capsicum sp. Cabai berasal dari benua Amerika, tempatnya negara Peru, dan menyebarkan ke negara benua Amerika atau Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Tanaman cabai banyak ragam tipe pertumbuhan dan bentuk buahnya. Cabai merah Capsicum annum adalah komoditas sayuran yang sangat terkenal dan sangat luas penggunaannya di seluruh dunia. Cabai dapat dikonsumsikan dalam keadaan segar, kering atau bentuk yang sudah diproses sebagai sayuran atau bumbu masak. Kebutuhan cabai terus meningkat setiap tahun sejalan dengan meningkatkan jumlah penduduk dan berkembang industri yang membutuhkan bahan baku cabai tinggi serta permintaan terhadap cabai merah cenderung meningkat tiap tahun berdasar data dan pusat statistik BPS. Produk cabai nasional pada tahun 2020 mencapai 2,77 juta ton. Angka ini mengalami peningkatan 7,11 dibandingkan tahun 2019. Ada beberapa langkah dalam pembudidayaan cabai, yaitu 1. Pembibitan, 2. Pengolahan tanah, 3. Pembuatan bedengan, 4. Pemupukan dasar, 5. Penanaman bibit cabai, 6. Penyiraman drainase dan munsal, 7. Penyiangan, 8. Penggemburan, 9. Pemupukan. 1. Pembibitan tujuannya untuk mendapatkan bibit unggul. 2. Pengolahan tanah tujuannya untuk menggembur tanah. 3. Pembuatan bedengan tujuannya agar tanaman cabai tidak terendam air dan mengurangi tumbuhnya gulma di sekitar tanaman cabai. 4. Pemupukan dasar tujuannya untuk menambahkan unsur hara pada tanah. 5. Penanaman bibit cabai tujuannya agar cabai yang kita tanam tahan terhadap cuaca. 6. Penyiraman drainase dan munsal tujuannya untuk menjaga kelembapan tanah. 7. Penyiangan tujuannya untuk
membersihkan area sekitar cabai dari gulma. 8. Penggemburan, tujuannya agar akar cabai menjadi sehat. 9. Pemupukan, tujuannya agar tanaman cabai menjadi lebih subur. Sekian, terima kasih. Dian Fajrini Ekawati, kepada Ananda Dian Fajrini kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anu Mariano, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano, sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati selaku Dewan Penguji 2. Yang saya hormati selaku Dewan Penguji 3. Dan yang saya hormati para Dewan Guru MI Nurul Islam Mariano. Dan yang saya sayangi teman-teman saya. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis saya yang telah saya buat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Dian Fajrini Ekawati, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Karawang pada tanggal 30 April 2010. Hobi saya menggambar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi karya tulis saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kualitas Padi dari Serangan Hama Wereng. Padi termasuk salah satu produk utama pertanian di negara-negara tropis, khususnya di Indonesia, salah satunya organisme penggangguan tumbuhan atau OPT. Pentingnya tanaman pada di Indonesia salah satunya wereng batang coklat atau WBC. WBC merupakan hama utama monofag yang menyerang hampir semua varietas padi dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan maupun berat. Bahkan pusat gagal panen. WBC merupakan sumber virus dari berbagai jenis penyakit di tanaman padi. WBC merusak tanaman dengan cara menghisap cairan pada batang padi. Gejala serangan WBC ditandai dengan ciri-ciri daun rumpun padi berubah warnanya menjadi kuning kecoklatan. Keberadaan WBC pada lahan sawah dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Hama utama monofag yang menyerang semua varietas padi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan WBC pada lahan sawah. 3. Nilai penting musuh alami dalam mengendalikan hayati WBC. Tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis adalah 1. Untuk mengetahui turunnya hasil produksi padi dari segi kualitas maupun dikarenakan oleh serangan WBC. 2. Cara pengendalian WBC yang ramah lingkungan. 3. Untuk mengetahui manfaat musuh alami yang digunakan petani untuk mengendalikan serangan WBC secara ramah lingkungan. Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Faktor biotik
juga meliputi tingkat-tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Faktor fisik utama yang mempengaruhi ekosistem adalah sebagai berikut: 1. Suhu, 2. Sinar matahari, 3. Air, 4. Tanah, 5. Ketinggian, 6. Angin, 7. Garis lintang. Pengendalian hama terpadu pH atau PHT. Produksi padi nasional saat ini memiliki kendala yang disebabkan oleh adanya serangan dari wereng batang coklat, Nipalifata lugas setal. Pengendalian WBC dilaksanakan dengan mengadaptasikan konsep PHT yang merupakan suatu cara pendekatan atau berpikir tentang pengendalian yang didasarkan atas pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi. Pengelolaan WBC adalah pengelolaan ekosistem melalui usaha bercocok tanam, konservasi AX, pengendalian hayati dengan mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan, mematikan perkembangan musuh alami. Di sini kita bisa melihat bahwa banyak hewan yang tampak disadari berguna bagi tumbuhan padi. Sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mariano, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano yang sebagai Dewan Penguji 1. Yang terhormat Bapak Dewan Penguji 2, yang terhormat Bapak Dewan Penguji 3, yang terhormat para guru MI Nurul Islam Mariano, yang saya sayangi, teman-temanku sekalian. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmat sehat kepada kita semua, sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis saya yang saya buat. Sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya akan mengenalkan identitas saya terlebih dahulu. Nama saya Suci Zubaidah Zahra Qurratul Ain. Saya kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Purwakarta pada tanggal 14 Desember 2009. Hobi saya bersepeda. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Dampak Bahaya Internet bagi Perkembangan Mental Remaja di Era 4.0. Dari judul karya tulis yang di atas, saya akan menyampaikan latar belakang sebagai berikut. Internet merupakan media informasi yang tidak bisa lepas bagi kehidupan masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi yang bertambah, penggunaan teknologi akan berpengaruh terhadap masa depan bagi pengguna. Dari latar belakang di atas, saya sampaikan rumusan masalah.
Apa dampak internet dari penggunaan internet? Bagaimana internet dapat digunakan dengan baik dalam proses belajar? Dari rumusan masalah di atas saya sampaikan tujuan karya tulis. Pembaca dapat menganalisa dampak penggunaan internet, mencari alternatif atau mengambil langkah-langkah pemanfaatan internet yang baik untuk mencegah dampak negatif dalam penggunaan internet. Tujuan umum untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan internet terhadap moral remaja. Tujuan khusus untuk mengetahui seberapa besar pengaruh negatif dan pengaruh positif dan negatif internet terhadap remaja. Untuk mengetahui apa saja kepentingan internet pada remaja, untuk mengetahui perkembangan mental, penggusuran manusia, persaingan dalam kehidupan, baik itu kehidupan bisnis, kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan individual, sangat ditentukan oleh kemampuan berinovasi. Untuk bisa berinovasi diperlukan kreativitas yang tinggi dan pengetahuan yang luas. Kesimpulan sebagai berikut. Proses belajar mengajar guru dan murid dapat dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Hal ini akan berjalan lancar apabila peran guru, orang tua, dan murid itu sendiri saling berinteraksi, saling memberi informasi dengan baik. Media informasi teknologi yang saat ini berkembang dan akan mempengaruhi identitas diri bagi si pengguna media tersebut. Usia remaja adalah saat mencari, mengekspresikan dunianya. Pengawasan di sekolah oleh guru, mengawaskan di rumah oleh orang tua akan mencegah anak-anak dan perilaku ataupun sesuatu yang menyimpang dari hal yang tidak baik. Fasilitas yang diberikan oleh media media sosial atau internet apabila digunakan dengan baik akan menambah pengetahuan sebagai penunjang kemajuan sekolah dan lingkungan. Guru dan orang tua murid dan lingkungannya. Pengadaan komputer dan pelatihan kreativitas penggunaan teknologi tetap perlu ditingkatkan. Jalin hubungan antara guru dan orang tua murid sebagai sahabat. Sekian, terima kasih.